Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang private versus protected. Apa itu private? Apa itu protected? Apa perbedaannya? Bagaimana ngodingnya? Di sini kita bahas. Di sini kita kupas. Nah, sebelum kita ngoding-ngoding, alangkah baiknya kalau kita tahu definisi protected itu apa, private itu apa. Nah, di sini saya sudah siapkan private dan protected. Nah, ini kelompok saya. Private. Private adalah kode yang sesuai dengan namanya. Akses ini bersifat private. Dengan kata lain, data maupun metode hanya dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas yang lain, tidak bisa diakses dengan package yang lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk protected lebih luas. Protected adalah kode akses yang membuat suatu data atau metode yang didefinisikan dengan tingkatan akses ini dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja, dan juga kelas-kelas yang masih memiliki keturunan atau encapsulation data, atau bisa disebut subclass, masih bisa mengakses protected. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, private hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas itu sendiri, tidak bisa kelas lain. Hanya dapat diakses pada metode-metode dalam kelas yang sama. Sedangkan protected, variabel instan dapat diakses pada kelas sendiri dan subkelasnya. Metode dapat diakses pada kelas sendiri dan pada subkelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan di NetBeans. Nah, di sini saya sudah membuat project, yakni new package, kelasnya public, kelasnya kelas. Nah, ini new, kita gunakan kelas. Untuk membuat seperti ini, klik kanan, new Java class. Tadi sudah ada kelas, jadi tidak usah diisi lagi atau ditulis lagi karena tidak bisa. Nah, dalam kelas ini kita persingkat saja. Untuk penggunaannya kita gunakan private sebagai akses modifier, string sebagai tipe datanya, dan atributnya atau variabelnya kita gunakan nama saja, nama, hobi, hobi. Nah, setelah itu kita apa sih yang mau kita ambil? Kita insert code getter. Nah, hobi dan juga nama, generate. Terus setelah itu apa sih yang mau kita ganti atau kita tampilkan? Nah, kita pakai setter, generate. Nah, sudah. Get nama, get hobi, nama, set hobi. Oke. Nah, untuk memanggil atau untuk menampilkan ini, untuk menampilkan nama, menampilkan hobi, kita gunakan di sini sebagai get data. Sudah saya siapkan. Get data maksudnya untuk mengakses data nama dan juga hobi. Dan di sini system.out.print dan nama ini, dan juga ini nama. Nah, sudah selesai. Ini private, hanya bisa diakses di kelas ini sendiri. Ini kok pentong, kita hilangkan. Nah, ini untuk menampilkan bisa di sini, bisa kita Baik, di sini kita akan membuat objek untuk memanggil ini tadi, kelas
kelas. Nah, untuk membuatnya kita terlebih dahulu mengisikan kelasnya, nama kelas supaya kita mudah mengingatnya atau memanggilnya. Kita gunakan kelas A sama dengan new kelas. Nah, apa yang akan kita ubah, yaitu kita pakai a dot set nama, kita isi Irfan Yulianto. Selanjutnya apa? A dot set hobi, ya. Kita gunakan membaca buku. Nah, untuk menampilkan ini itu modal videonya ini, kita gunakan a dot get data. Nah, coba kita run atau kita jalankan keluar. Ini untuk private, hanya bisa diakses di sini saja, di kelas ini. Nah, kalau semisal kita ubah atau kita buat kelas baru, ini sudah saya buat, buka. Nah, ini kan private tadi ya, private. Nah, ini private. Nah, di sini tidak bisa mengakses atau nama has private access in class. Jadi ini punya akses modifiernya private. Misal kita rubah protected, lalu kita buka di sini, mereka berjalan. Jadi perbedaannya, kelas private atau access modifier private hanya bisa diakses di sini saja. Kalau protected, ini protected bisa subkelasnya, ini kan subkelas dari kelasnya, ini bisa diakses di sini dengan menggunakan access modifier protected. Coba kita ganti lagi private, di sini nggak bisa lagi kan. Nah, jadi perbedaannya itu di sini. Misal kita rubah protected, di sini bisa digunakan atau data yang di sini bisa diakses bila menggunakan protected. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah diagram atau tabel tentang penggunaan protected dan private. Nah, ini private hanya bisa diakses di within class, hanya satu kelas, tidak bisa within package, satu package. Walaupun ini satu package, tidak bisa diakses ke kelas lain. Ini outside package, apalagi outside package. Nah, kalau protected bisa diakses di dalam kelas, dalam satu package, di luar package, namun satu subclass. Kalau di luar package tidak bisa, di luar package saja dan tidak di dalam subclass, tidak bisa. Jadi private dan protected untuk akses jaringan atau akses pengambilannya lebih luas. Protected bisa diambil di satu kelas, di satu package, dan juga outside package atau di luar package, namun sebagai subclass. Nah, sekian dari kelompok kami tentang protected dan private. Kami sampaikan terima kasih. Sampai jumpa dalam tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.